Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah utilitas bangunan 2 pada pertemuan 14 ini akan dibahas mengenai sistem jaringan internet pada gedung, baik itu yang menggunakan kabel ataupun menggunakan jaringan wireless atau nirkabel. Jadi yang perlu pertama kita ketahui sebelum menentukan suatu jaringan yang akan digunakan pada sebuah gedung atau bangunan itu ya itu jenis-jenis dari jaringannya itu sendiri. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Nah, jadi Local Area Network ini menghubungkan beberapa perangkat dalam sebuah lokasi atau sebuah bangunan, di mana perangkat-perangkat tersebut dihubungkan melalui sebuah jaringan Ethernet atau jaringan lokal dan menggunakan kabel. Nah, jadi semua benda-benda seperti laptop, kemudian komputer atau jaringan-jaringan atau perangkat-perangkat lainnya, nah itu terhubung satu sama lain menggunakan kabel LAN dan juga nanti akan terhubung ke ruangan server. Nah, untuk wireless local area network ini sama, cuman dia eh, lebih sedikit menggunakan kabel atau untuk jaringannya ini biasanya menggunakan router. Jadi dapat dilihat misalnya pada sebuah bangunan itu terdapat sebuah router. Jadi yang tergabung dalam wireless area network ini yaitu perangkat-perangkat yang terhubung dengan wireless routernya itu sendiri. Di mana jika suatu perangkat itu tidak terhubung dengan wireless routernya maka tidak termasuk dalam jaringan wireless local area network. Di mana untuk local area network ini beberapa komputer atau beberapa perangkatnya itu yaitu bukan milik pribadi, namun misalnya milik pekerja satu dengan pekerja lain, atau dengan komputer pusat, nah itu bisa saling terhubung dan dapat mengakses datanya satu sama lain jika sudah disetting atau sudah diizinkan. Selanjutnya ada yang juga dinamakan dengan personal area network atau wireless private area network. Jadi dua hal ini sama, cuman yang personal area network ini lebih menggunakan kabel, dan untuk yang wireless ini lebih sedikit atau tidak menggunakan kabel. Jadi ini maksudnya itu penggabungan atau beberapa perangkat pribadi yang saling terhubung. Misalnya laptop milik pribadi terhubung dengan printer yang akan kita gunakan, ataupun bisa juga dengan headphone atau headset, bisa juga terhubung dengan HP. Jadi ini hanya untuk jaringan pribadi, namun yang untuk local area network ini untuk jaringan umum. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau Wide Area Network. Di mana untuk Metropolitan Area Network ini ada juga yang menggunakan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Jadi yang menggunakan jaringan wireless ini biasanya sinyalnya dihubungkan atau dikirim ke suatu tower, kemudian dari suatu tower ini ditransmisikan ke jaringan lainnya. Nah, kemudian untuk yang menggunakan kabel ini biasanya saling terhubung antar gedungnya atau antar bangunannya. Di mana untuk Metropolitan Area Network ini yaitu menggabungkan beberapa LAN. Jadi misalnya dalam satu area terdapat beberapa LAN, anggap saja LAN itu berada di suatu bangunan. Nah, jadi untuk Metropolitan Area Network ini menghubungkan beberapa LAN atau menghubungkan beberapa bangunan tersebut agar jaringannya saling terhubung. Kemudian ada juga dinamakan dengan VPN atau Virtual Private Network, yaitu sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi jaringan publik dengan menggunakan untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Jadi misalnya untuk Virtual Private Network ini kita ingin mengakses suatu data di lokasi tertentu, namun menggunakan jaringan publik atau jaringan yang berada di luar local area network tersebut, sehingga nanti kita akan menggunakan yang dinamakan dengan VPN, di mana dengan menggunakan VPN ini, walaupun menggunakan area di luar atau jaringan di luar local area network tersebut, namun dengan adanya virtual private network ini, maka dianggap kita sudah memasuki jaringan local area network tersebut, walaupun tidak berada di jaringan tersebut. Selanjutnya ada juga dinamakan dengan campus area network, yaitu suatu area yang menghubungkan beberapa bangunan, misalnya pada sebuah kampus. Nah, itu menghubungkan bangunan administrasi, akademik, perpustakaan, dan lain-lain. Biasanya untuk kampus area network ini menghubungkan beberapa bangunan untuk satu wilayah yang kecil. Jadi
jika untuk wilayah besar itu maka menggunakan Metropolitan Area Network ini. Namun untuk wilayah lingkupnya kecil bisa menggunakan Campus Area Network ini, di mana nanti tiap-tiap bangunan atau tiap LAN terhubung ke suatu server. Jadi yang dari server inilah yang akan menghubungkan ke jaringan internet atau internet service provider-nya. Jadi dalam suatu bangunan agar dapat terhubung dengan internet itu memerlukan beberapa perangkat. Jadi ada perangkat router. Router ini yaitu untuk perangkat wireless menghubungkan perangkat tanpa kabel. Kemudian ini port dan network kabel. Nah, jadi port dan network kabel ini saling berhubungan dan juga satu bagian dengan switch, di mana tiga port dan switch ini dihubungkan dengan network kabel ini. Untuk jaringan yang tidak menggunakan wireless seperti komputer, juga misalnya printer. Nah, itu ada beberapa printer yang masih menggunakan kabel, namun ada juga yang sudah menggunakan wireless untuk dalam proses printnya. Kemudian ada juga komputernya atau laptop ataupun HP yang akan dihubungkan dengan routernya. Kemudian IP address atau alamat IP, di mana nanti IP address ini akan menentukan area jaringannya atau jaringan yang akan digunakan. Sehingga tidak istilahnya IP address ini seperti alamat, jadi sehingga pada saat kita gunakan itu tidak menyasar ke jaringan internet yang lainnya. Mari sama-sama kita perhatikan untuk diagram jaringan yang menggunakan kabel. Yaitu misalnya ada komputer, ada laptop. Jadi komputer dan laptop ini biasanya dihubungkan dengan kabel UTP. Jadi dari kabel ini dihubungkan ke switch. Kemudian dari switch ini barulah dihubungkan ke routernya, di mana nanti router ini yang akan tersambung dengan internet atau internet service provider-nya. Selanjutnya untuk diagram jaringan wireless atau yang tidak menggunakan kabel ini. Jadi pada umumnya perangkat yang menggunakan jaringan wireless itu berupa laptop dan HP. Di mana laptop dan HP ini untuk terhubungnya tidak perlu menggunakan switch seperti yang diagram jaringan kabel. Jadi untuk perangkatnya, jadi di dalam laptop dan HP ini sudah terdapat peralatan yang tidak memerlukan kabel agar terhubung ke jaringannya. Sehingga untuk dapat terhubung ke routernya bisa langsung menggunakan jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel. Di mana nanti pada jaringan wireless ini dari router ini yang akan menggunakan kabel yang akan menghubungkan ke internet service provider-nya.